Kalian pernah nggak ngebayangin kalau kalian kerja di suatu tempat yang dalam ruangannya itu cuma ada kalian dan mayat? Tapi suatu malam ketika ruangan itu lampunya diredupkan, kalian ngerasa kayak ada yang berbisik dari belakang kalian. Padahal yang kalian tahu itu nggak ada siapa-siapa. Malam ini kita bakal mengulik kisah seorang dokter forensik. Dokter yang kehilangan kewarasannya sendiri. Kisah tentang seorang dokter forensik yang ngelakuin satu hal fatal. Dan sejak malam itu, ruangan di tempat dia kerja udah nggak sama lagi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, seperti biasa, tarik selimut kalian, nyamankan posisi kalian, dan jangan bersuara. Awal cerita kita diperkenalkan sama seorang dokter, namanya kita sebut aja Dokter Aditya, seorang dokter forensik di salah satu rumah sakit daerah. Dokter ini pun udah biasa ngadepin mayat tiap hari. Dari korban kecelakaan, kasus pembunuhan, ada pula kasus misterius yang nggak bisa dipecahkan secara logika. Tapi ada satu hal yang bikin ini tuh beda banget. Dokter Aditya ini dia ngerasa ruangan mayat itu selalu punya jiwa. Kadang-kadang dia suka ngomong sendiri waktu lagi otopsi. Dia yang ngomongnya kayak sambil ngebedah, sambil ngomong kayak gini. Tenang ya, gua cuman cari tahu penyebab kalian meninggal. Teman-temannya pun udah pada hafal. Dan teman-temannya ini ngomong kayak, itu udah biasa kalau dia ngomong sama mayat, itu udah kebiasaannya gitu. Mereka pas ngomong kayak gitu emang sambil ketawa. Tapi mereka nggak tahu kalau dokter Aditya ini ngerasa kalau mayat itu beneran dengar. So, kita lanjut ke dalam klimaks pertama. Jadi, di suatu malam ada satu jenazah yang baru masuk, seorang wanita muda, korban kecelakaan tunggal. Tapi yang jadi anehnya, di tubuh korban itu nggak ada luka yang fatal sama sekali. Cuma sebagian lebam-lebam kecil, tapi jantungnya udah berhenti. Dan tibalah sampai dokter Aditya ini melakukan otopsi. Dia melakukan pada jam 11 malam. Nah guys, coba kalian pikir seorang wanita yang meninggal, jantungnya berhenti, yang katanya kecelakaan tunggal, tapi malah di tubuhnya nggak ada luka fatal sama sekali. Menurut kalian, ini kecelakaan tunggal atau ada faktor lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Balik lagi ke cerita dokter Aditya. Pada jam 11 malam, dokter Aditya ini melakukan otopsi. Semua staf pun udah pulang, cuma dia sendiri di ruangan itu. Saat dia memasuki ruangan dan menghidupkan lampu neon putih, ada salah satu lampu yang tiba-tiba kedap-kedip sendiri di pojok ruangan. Dan dia pun udah terbiasa, dia nggak peduli. Menurut dia ini hal yang sangat lumrah waktu dia kerja sendirian. Dia mengambil semua peralatan untuk melakukan otopsi. Tapi pas dia mulai bedah bagian dada korban, ada suara bisikan kayak dokter. Seketika waktu dia melakukan kerjanya itu, dia berhenti mendadak. Sedikit was-was, dan waktu dia ngelihat ke belakang, ternyata ya kosong. Dalam hatinya dia sambil mikir kayak, mungkin cuma suara alat. Setelah merelekskan diri dari kejadian itu, dia melanjutkan lagi pekerjaannya. Tapi kali ini suara itu kedengaran malah lebih dekat. Ada suara yang ngomong kayak gini, dokter, jangan buka. Dan sejak detik itu, dokter Aditya ini tiba-tiba badannya gemetar, takut karena suaranya itu pelan banget, kayak ada orang yang bernafas di telinganya. Coba bayangin kalau kalian yang jadi dokter forensik itu seperti Aditya, kalian masih mau ngelanjutin atau cabut aja gitu? Dokter ini pun mulai berpikir kayak, mungkin aku udah terlalu capek, sampai-sampai aku berhalusinasi. Dia melanjutkan pekerjaannya. Waktu dia selesai otopsi dan dia mulai sadar. Waktu di meja otopsi, mata jenazah itu kebuka sedikit. Nih aku ulang ya, jenazah tadi yang udah dia buka dadanya, matanya itu kebuka pelan kayak ngeliatin dia. Kalian paham gak maksudnya? Seseorang yang udah meninggal yang matanya tertutup, pas di otopsi itu matanya kebuka dikit aja, terus ngeliatin dokter Aditya.
Kalau Aditya di sini terlalu takut, mungkin dia nggak bisa jadi dokter forensik. Akhirnya Aditya ini mencari selembar atau kain putih menutupi wajah si korban. Tapi waktu kainnya nempel, ada darah segar yang netes keluar dari hidung korban. Maksudku, oke, ini nggak normal. Dia langsung nyabut sarung tangan keluar ruangan. Tapi waktu dia buka pintu keluar, lampu lorong di rumah sakit itu tiba-tiba mati total. Gila guys, menurut aku ini cerita yang betul-betul creepy, betul-betul seram. Apalagi kalau kita berada di TKP. Dan kita langsung lanjut ke kejadian nomor 2. Di sini cuman ada lampu ruang mayat yang nyala. Terus di balik pintu, dia ngedengar suara langkah kaki dari dalam ruangan. Padahal yang kita tahu dia itu baru aja keluar. Mungkin suara langkah kakinya tuh kayak gini, kalian bisa dengar. Langkahnya itu pelan, berat, dan yang pasti dia balik badan, ngintip lewat kaca kecil yang tepatnya itu di pintu. Dan waktu dia ngeliat kain putih di meja otopsi itu tiba-tiba hilang atau kosong. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Wow, saking bingung dan penasarannya kemana perginya, Dokter Aditya ini ngedorong pintu pelan-pelan. Dan di ujung ruangan, tepatnya di lampu kedap-kedip, dia melihat di sekitaran bawah sosok wanita itu berdiri. Setengah badannya itu masih terbuka karena bekas sayatan. Darahnya tuh banyak banget netes sampai ke lantai. Sosok itu ngomong halus pelan yang bergema banget. Dia ngomong kayak, "Dokter, ini sakit dan terlalu dalam." Dokter ini langsung kabur ke pojok ruangan, ambil alat rekamannya. Tapi dari speaker rekaman, bukan suara dia yang kedengaran, tapi suara mayat yang lagi-lagi dia bilang, "Aku masih hidup waktu kau mulai membedahku." Lagi-lagi kalian pikir dan bayangin kalau kalian ngalamin hal yang kayak gitu. Sumpah guys, cerita ini mau nyata atau fiktif atau cuman buatan semata orang-orang. Tapi kalau memang benar ada di dunia nyata, cerita ini tuh betul-betul creepy. Harusnya bisa jadi trending horor, apalagi di kawasan para dokter forensik. Kejadian ketiga, ini kejadian terakhir sebelum kita menutup cerita ini. Waktu pagi tiba, semua dokter melihat Dokter Aditya ini terjatuh di lantai karena pingsan. Tapi anehnya, nggak ada mayat di meja otopsi. Catatan otopsinya itu hilang, tapi ada satu hal yang bikin semua orang jadi ngeri. Di dinding ruang mayat ada tulisan yang pakai darah. Tulisannya itu, "Jangan buka yang masih hangat." Setelah kejadian itu, akhirnya Dokter Aditya ini memutuskan untuk resign atau berhenti kerja. Dan sampai sekarang dia masih sering ngomong sendiri sesekali. Katanya dia masih dengar suara bisikan dari kamar mayat. Kamar-kamar yang pernah dia kerjain waktu dulu. Dokter Aditya ini pun pernah bilang setiap malam kalau dia mulai menutup mata saat mau tidur atau hening atau apapun, dia masih terbayang-bayang atau dia masih bisa ngerasain tangan dingin dari seorang mayat yang nyentuh bahunya sambil bilang, "Jangan buka sesuatu yang gak boleh dibuka." Setelah beberapa hari, beberapa minggu, tepatlah di beberapa bulan, 2 bulan kemudian, jadi ada satu dokter baru yang menggantikan Dokter Aditya. Ini baru nemuin file rekaman otopsi terakhir yang dilakukan Dokter Aditya. Tapi yang jadi anehnya, waktu di menit 17 kedengaran suara Dokter Aditya ngomong. Suara rekamannya dia ngomong kayak gini, "Aku masih hidup, jangan buka aku." Jadi kalau kita pikir secara logika, sebenarnya siapa yang berada di ruang mayat itu? Aditya atau korban kecelakaan tunggal? Sampai sekarang kisah ini belum terpecahkan dan sampai sekarang gak ada yang tahu pasti. Tapi ruangan mayat itu katanya kalau kalian datang dan dengerin baik-baik, masih kedengaran suara bisikan kecil dari sudut ruangan. Suaranya kayak orang lagi minta tolong tapi gak terlalu jelas. Yang jadi pertanyaan, siapa yang sebenarnya minta tolong? Jadi buat kalian yang masih kerja sendiri malam-malam dan kalian ngerasa ada yang berbisik dari belakang kalian, jangan langsung nengok.
Bisa aja itu seseorang yang belum sadar kalau dia udah mati. Dan ini dia cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar aku tetap semangat bikin konten-konten horor lainnya. Aku Niko dan sampai jumpa di Jangan Bersuara selanjutnya.